Sahabat SKS yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan-Nya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya." Firman Tuhan pada hari ini dari bawah tema mengikuti agenda atau skenario Allah. Mengikuti agenda atau skenario Allah. Dalam banyak kesempatan, Allah menegaskan bahwa Ia akan meninggikan orang-orang yang rendah hati dan memakai orang bodoh untuk memalukan orang yang pandai, dan akan memakai orang yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Hal ini artinya bahwa Allah lebih berkenan dengan sikap dan respon kita lebih dari siapa kita atau apa yang kita miliki. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena semua orang di hadapan Allah adalah orang-orang yang berdosa dan memerlukan kasih karunia Allah. Siapa kita dan apapun karunia rohani yang kita miliki tidak ada artinya bila dibanding dengan pribadi Allah dan apa yang Ia miliki. Untuk itu, kita sebenarnya perlu memahami apa yang menjadi kehendak Allah atau skenario Allah yang telah Allah tetapkan untuk kita masing-masing dalam perjalanan hidup kita ini. Dalam agenda Allah, pergumulan hidup adalah jalan salib yang dipakai Allah sebagai proses pembersihan untuk membangun karakter dan meningkatkan produktivitas rohani kita. Allah mau setiap orang Kristen berjalan dalam pawai kemenangan bersama-sama dengan Kristus tiap-tiap hari. Dalam pawai kemenangan itu nyata bagaimana seseorang yang di dalam Kristus mampu mengatasi pencobaan, mengalahkan dosa, menghancurkan kuasa jahat, dan berhasil menyelesaikan masalah kehidupannya sendiri. Dengan pawai kemenangan inilah juga orang Kristen akan mengobarkan bau harum kemenangan kemana-mana. Dan nama Yesus diberitakan kepada semua orang. Sedangkan iblis menanamkan ke dalam pikiran kita bahwa pencobaan adalah proses penghancuran, sebuah teror mental. Dan dengan demikian kita akan mengalami penghancuran karakter dan kehancuran rohani jika kita membiarkan teror mental itu menguasai kita. Maka kita dicobai untuk lari dari masalah atau mencari jalan pintas. Untuk beberapa saat kita dapat memperoleh kemenangan. Tetapi Bapak Ibu, pada akhirnya kita masuk
dalam pawai kekalahan yang menyebarkan bau busuk setan atau iblis yang mematikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keindahan suatu kisah terdapat pada akhir cerita. Demikian juga kisah perjalanan hidup kita akan berakhir dengan indah jika Bapak Ibu kita semua berani memilih menjalani agenda atau skenario Allah. Bapak Ibu akan mengikuti agenda atau skenario siapa? Berbahagialah yang memiliki dan memilih mengikuti agenda Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.